Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, apa kabar pagi hari ini? Senang ya rasanya pagi ini kita bisa berjumpa kembali di program Perspektif yang selalu hadir setiap hari Jumat. Kali ini kita di edisi ke-14 Agustus 2020, beberapa hari lagi menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Ya. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya juga tidak ingin hanya menyapa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tapi saya juga ingin sapa dulu seluruh masyarakat ataupun pendengar dari Persada FM Kabupaten Blitar, juga yang ada di Kota Blitar yang saat ini sudah bergabung juga di Mahardika FM Kota Blitar, ataupun Anda yang saat ini sudah bersama dengan Praja Angkasa Trenggalek, masyarakat Tulungagung, pendengar RGR FM Tulungagung, dan juga yang saat ini sedang mendengarkan Suara Pacitan ataupun yang sudah bergabung juga di Suara Ngawi, juga yang saat ini sudah bersama menemani pagi Anda beraktivitas bersama dengan Suara Madiun, dan juga yang ada di Ersal FM Nganjuk. Pagi ini saya Tika Amsar bersama Anda juga, bersama yang saat ini yang ada di Tuban, bersama Pradia Suara Tuban. Juga saya ingin menyapa dulu yang saat ini mungkin sudah bergabung juga di Remaja Klasik Radio Malang. Nah, pagi ini karena memang kita kalau sudah memasuki bulan Agustus, ya semua rasa-rasa cinta terhadap tanah air itu semakin ditumbuhkan begitu ya. Nah, pagi ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana kita memaknai kemerdekaan di masa pandemi. Kita nanti akan berbincang dengan narasumber kita, ada Profesor Suparto Wijoyo, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER. Sudah bersama dengan kita juga pagi ini. Nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber spesial, tamu spesial kita. Ada Ibu Rati Sanggarwati, pengusaha sekaligus peragawati. Nah, pagi ini kita sapa dulu. Ada Cak Parto yang sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum. Selamat pagi Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika, Mbak Rati, merdeka. Hey, merdeka. Ini kita sama-sama pakai merah ya. Iya, enggak janjian loh ini. Cuma Mbak Tika, Mbak Rati, saya informasikan juga sekarang ini siaran kita juga dipantau di Malaysia, di Kuala Terengganu. Itu ada kampus negeri yang besar, University Sultan Zainal Abidin, dan salah satu pejabatnya itu Pak Yatno Ladiki yang sekarang ini juga memantau siaran kita ini di Bumi Melayu di Malaysia. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Yang ngikuti nanti mahasiswanya turut mendengarkan itu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini adalah program yang sekaligus menjalin silaturahmi juga, yang dekat yang jauh semakin dekat gitu ya Parto ya. Ya. Insya Allah. Ya, luar biasa. Terima kasih yang sudah bergabung. Pagi ini kita sharing bersama karena program Perspektif ini adalah obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Jadi kita sharing bersama begitu Cak Parto ya. Ya, dan alhamdulillah Mbak Rati kemarin WA kemudian cocok. Kalau bila perlu nanti harus rutin Mbak Rati Sanggarwati ini. Dan salam dari Nyonya. Pertama Mbak Rati tak sampai salamnya bojo disik rek tanggon. Alhamdulillah, yang penting tambah sehat gitu. Baik. Ya. Iya, nah. Ya, pagi ini kita sudah bersama dengan Ibu Rati juga ya, Cak Parto? Sudah ini. Oke, bersama dengan kita ya. Saya belum sama. Juga merah. Oh ya, coba dong kita sapa dulu. Wah, assalamualaikum Kak Rati. Saya panggil Kak aja gitu ya. Iya. Ya. Oh, masih ke mute ya. Oke. Nah, ini sudah. Assalamualaikum. Iya, halo, waalaikumsalam Kak Rati. Iya. Apa kabar? Wah, ini merah putih beneran ya. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Nah, ini dia, kita ke semuanya kayaknya emang kita udah kompakan ya. Kita satu hati nih. Sebagai warga negara Indonesia kayaknya kita sehati ya. Merah putih semua. Oke, Kak Rati. Dan sebaju Mbak Ati. Sebaju ya? Nggak bisa dong sebaju gimana?
Yang di Malaysia aja tampilnya juga. Kacamata merah loh, kacamata merah, jangan salah. Oh iya. Yang ada di Malaysia, boleh kita siapa dulu yang ada di Malaysia? Ini Caparto, silakan boleh dipadu oleh Caparto ini menyapanya. Ya, dan kita berdoa Mm-mm. Mbak Tika juga sehat karena Mbak Tika ini juga kurang fit. Oh, nggak fitnya saja gini kok, semangatnya luar biasa. Dan Insya kita Allah. sapa Pak Associate Profesor Dr. Yatno Ladiki. Ya. Dokter Yatno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Terengganu, Malaysia. Masya Oh, Allah. Iya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini Ya, insya Allah semakin terpantau, kita merukunkan kawasan Asia. Nanti lama-lama ini yang kolega di Brunei, di Singapura juga akan turut serta. Nah, sekarang bagaimana makna merdeka di situasi COVID-19 ini? Nah, Mbak Rati di Jakarta gimana Mbak Rati di Jakarta? Pengalaman-pengalaman Jakarta? Iya, memang sekarang ini makin ekstra hati-hati karena kabar yang tersebar adalah merah menghitam, artinya bahwa sebetulnya merdeka ini justru ketika kita membatasi diri itu menjadi merdeka. Jadi saya rasa memang kita memaknainya kemerdekaan di sini adalah memerdekakan orang lain, kita tulari dengan cara membatasi diri kita. Membatasi perjumpaan kita dengan kerumunan, membatasi diri kita, kebebasan dengan memakai masker, itu justru malah kemerdekaannya justru ada di situ sekarang ini. Demikian Pak Parto. Berarti Mbak Tika, Pak Yatno, merdeka kita adalah merdeka dari corona. Kalau mau merdeka dari corona, itu alat perjuangannya, kalau dulu kan bambu runcing, ada pedang, ada tombak, bambu runcing. Sekarang ini, untuk merdeka dari corona, ternyata kan kita punya senjata. Senjatanya ya pakai masker, ya no? Pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga jarak, itu kita akan memerdekakan diri dari corona. Berarti pakai masker itu merupakan vaksin terbaik hari ini. Sebelum vaksin suntik, ya, sebelum vaksin suntik, vaksinnya ya cuci tangan, jaga jarak. Kita akan merdeka dari corona, bukan merdeka hari ini tuh kemudian terus kita lepas maskernya kalau di luar rumah. Kita tidak rajin cuci tangan lagi. Jadi kita sekarang ini sebagaimana Mbak Rati itu tadi, justru kita kalau mau merdeka dari corona ini, ya kita bukan lepas masker, lepas tidak mau cuci tangan, tapi justru kita punya senjata perang melawan corona kita. Di mobil-mobil, di sepeda motor, di sepeda pancal kita, dimanapun, wis bawa masker kalau keluar rumah. Seluruh para sahabat pendengar radio kita ini, gitu ya. Kalau di Jakarta pengalamannya Mbak Tika, di Jakarta ini kalau sampai merah menuju hitam itu jangan-jangan karena mau berjuang gitu ya. Iya, oke. Nah, kalau di pengalaman Mbak Rati loh, itu pengalaman lockdown selama ini gimana aktivitas-aktivitas di Jakarta sebagai selebritis, sebagai bintang, sebagai ketua. Jadi pasti ada keterbatasan-keterbatasan, tapi saya yakin dengan era digital semua bisa teratasi. Saya yakin Mbak Rati juga punya kreativitas baru di era pandemi ini. Coba ditularkan itu ilmunya ke seluruh pendengar kita. Baik, Mbak Tika mohon izin ya Mbak Tika. Iya, Baik, Kak. saya ingin saya sekarang live di Facebook saya ingin menyapa Ibu Annie Taylor dari Melbourne memantau sekarang ini, lalu kemudian Ketua Kici Jambi juga memantau,
Kemudian Ibu Wati Kici NTB juga memantau, jadi alhamdulillah. Justru sekarang ini adalah sebuah kemerdekaan untuk perjumpaan melalui virtual seperti ini. Bayangkan gitu ya, di dalam waktu yang sama saya bisa menghadiri 3 virtual meeting, begitu ya. Artinya di 3 device saya pasang semuanya, gitu ya. Kemudian kalau mau berbicara saya 2 unmute, gitu ya, di mute, 1 di unmute, gitu. Artinya apa? Kalau waktu tidak lockdown, saya hanya bisa pada waktu yang sama, saya hanya bisa menghadiri 1 acara pada minimal 2 jam plus lalu lintas 3 jam, itu ada jedanya. Artinya kalau ada acara jam 1, saya harus ada acara lagi itu jam 4, jam 5 paling safe. Tetapi di dalam masa era tinggal di rumah sekarang ini, justru ada 3 acara yang saya bisa attend, yang saya bisa perhatikan, yang saya bisa hadiri, yang saya bisa menjadi pembicara di ketiganya pada saat yang sama. Ini adalah sebuah kemerdekaan tersendiri dan sesuatu yang kenormalan baru yang harus kita pahami. Jadi inilah Pak Parto, jadi segala sesuatu memang diciptakan Allah, diizinkan Allah agar kita kembali lagi kepada kemerdekaan yang hakiki, merdeka bersama keluarga tentu saja. Karena coba kita flashback kembali, kemerdekaan kita terhadap keluarga, kebersamaan terhadap keluarga itu terkurangi pada tahun-tahun sebelumnya. Coba kita tengok, kalau Cak Parto ke Jakarta selama 3 hari, nggak ketemu anak 3 hari. Tetapi sekarang Anda bisa bertemu dengan seluruh profesor seluruh dunia, tapi tetap bisa memeluk putra Anda. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita syukuri kalau saya bilang. Harus kita syukuri. Maka tadi seperti itu Cak Parto. Demikian. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong Mbak Tika ya. Keren ya. Jadi intinya kemerdekaan itu sekarang sudah semakin luas maknanya dengan adanya kemajuan teknologi itu juga gitu Kak Ratih ya. Wah. Betul. Oke. Nah, gimana nih? Tidak ada halangan Mbak Tika. Ya. Dulu kalau saya ngundang Mbak Rati, saya laporkan pohon yang jenengan tanam dulu itu sekarang sudah sangat tinggi loh itu di rumah. Ya. Mbak Tika, di mana menanam pohon? Di rumah saya. Oh, ya. Alhamdulillah, iya. Itu alhamdulillah semakin membesar berarti oksigennya semakin bagus, berarti kan maslahat untuk tetangga semuanya. Dan hari ini melalui Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur, kita bisa dialog, kita bisa ketemu, dan ini bagian dari kemerdekaan yang merupakan berkat rahmat Allah, Mbak Tika. Jadi kalau kita berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan keinginan luhur, maka keinginan kita menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kita sekarang kalau di DKI ada zona merah, di Surabaya ada zona merah. Kalau dibuat guyonan memang bagian dari merah putih, tetapi bukan itu sasaran kita adalah sasaran kita ini seluruh sahabat, seluruh pendengar, yuk memerdekakan diri itu bukan lari kencang di luar rumah hari-hari ini, tetapi memerdekakan diri dari hawa nafsu untuk suka keluar rumah, keluyuran yang tadi sudah disampaikan oleh, kalau Mbak Rati tadi itu pesannya itu Ustazah Rati, gitu ya. Oh. Ustazah ini. Oh, Ustazah. Ya. Pesannya tadi yang luar biasa. Kita lockdown itu justru memakmurkan rumah, karena kita selama ini kan memakmurkan jalanan ya, memakmurkan jalanan gitu, kafe, gedung-gedung, hotel kita makmurkan. Nah, hari ini kita makmurkan rumah-rumah kita dan luar biasa, dan itu bagian dari memerdekakan diri dari hawa nafsu untuk keluar. Nah, sekarang ritme saya ini Mbak Rati, saya ini bantu itu loh. Mbak Tika ini kan lagi panas dingin kayaknya itu, sehingga harus dibantu ikut ngobrol. Ikut ngobrol. Iya.
menggali ilmunya Mbak Rati yang lebih banyak. Jadi sekarang bisa 3 kali sesi di jam yang sama, Mbak Rati bisa lakukan itu. Nah, berarti pandemi ini sebenarnya membuat manusia punya inovasi. Jangan-jangan COVID-19 ini sesungguhnya adalah hamba Tuhan untuk apa? Biar manusia punya kreativitas, manusia tambah punya inovasi, manusia semakin rajin silaturahmi. Kita kan sekarang enak silaturahminya ini, virtual gitu ya. Nah, apakah ada pesan-pesan semacam itu dari alam? Nah, Mbak Tika kan paham tahu kalau Mbak Rati itu cinta lingkungan, puisi yang berjudul Gebyok itu luar biasa. Masih ingat saya itu Mbak Rati. Nah, kreativitas pengalaman-pengalaman sekarang dari komunitas Mbak Rati dan seluruh bangsa Indonesia, kita cuma sayangnya adalah hari-hari ini di jalanan di Surabaya, di Sidoarjo, di Lamongan, di Gresik, di Malang, di Blitar, Tulungagung, Trenggalek, masih banyak orang-orang kita yang memerdekakan diri, nggak mau pakai masker, dikira merdeka. Anda merdeka tanpa masker itu sama dengan bunuh diri, kan gitu. Kalau mau merdeka dari corona pakai masker, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan begini kepada masyarakat kita? Ya, pengalaman-pengalaman Mbak Rati selama ini kan gitu Mbak Tika ya. Benar sekali. Ini yang saya juga penasaran gitu loh. Yang dilakukan seorang Kak Rati Sanggarwati itu di sana seperti apa gitu. Kalau saya sih pribadi, saya tuh pengen belajar tentang cara pakai hijab gitu. Mendesain hijab. Tapi kan kita kembali ke tema kita sih ya tentang tentang kemerdekaan gitu Kak Rati, itu mungkin nanti saya private aja gitu ya sama Kak Rati ya. Saya Cak Parto, ini kita juga sudah disapa Aba Sulaiman ya dari Sidoarjo. Assalamualaikum. Saya nggak sedia masker, sedia loh Mbak. Loh. Oh. Ketika mana? Belum kelihatan. Oh, Masya Allah, keren. Merah putih dan ada lambang Garudanya gitu ya. Iya. Oke. Aba Sulaiman di Sidoarjo. Assalamualaikum. Pagi ini mau menanyakan kepada Gu Suparto Wijoyo dan Mbak Rati Sanggarwati, apakah batasan-batasan kemerdekaan untuk saat ini dan solusi seperti apa yang Gu Parto dan Yuk Rati bisa berikan? Nah, ini dia pertanyaannya, Aba Sulaiman ya di Sidoarjo. Nah, satu lagi pertanyaan yang juga sudah masuk, kita ke redaksi dulu, Karin. Iya, ini ada satu lagi dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Biasanya itu kalau udah mendekati kemerdekaan gini, pastinya kan langsung inget banget sama kalimat merdeka atau mati. Kalau dulu itu kita berusaha merdeka dari penjajah-penjajah. Nah, kalau sekarang kita berusaha merdeka dari wabah virus COVID yang sudah menggerogoti bumi pertiwi ini. Semoga wabah ini cepat hilang dari Indonesia dan juga dunia. Tetap semangat terus untuk pejuang garda depan yang membantu melindungi Indonesia ini, dan juga tetap semangat untuk warga Indonesia. Merdeka! Aduh, kaget saya ada merdekanya gitu ya Karin ya. Mendalami banget Karin membacanya. Terima kasih Mbak Ratna di Tanggulangin dan Aba Sulaiman yang ada di Sidoarjo, Cak Parto dan juga Kak Rati. Saya minta izin dulu sebentar ya untuk saya hadirkan beberapa informasi yang akan lewat berikut. Tapi saya juga sekali lagi ingin informasikan untuk semua yang ada di Jawa Timur, terutama yang ada di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Pradia, Suara Tuban, Remaja Klasik Radio Malang yang juga menyiarkan perbincangan kita pagi hari ini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Kita masih di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas. Kita bahas tentang memaknai kemerdekaan di masa pandemi. Nanti kita akan lanjut lagi. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu
rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbub Sidoarjo 2020. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri.
Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tobib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Sarjana, UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang pagi ini sedang bergabung juga di Suara Sidoarjo untuk bersama di program Perspektif pagi hari ini. Kita masih bahas tentang memaknai kemerdekaan di masa pandemi. Masih bersama dengan Profesor Suparto Wijaya, Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan UNER, juga Ibu Ratih Sanggarwati, pengusaha sekaligus prakawati yang saat ini tadi kita juga sudah mulai perbincangan kita ya tentang tema kita pagi ini. Caparto, kita sapa dulu tadi yang sudah bergabung, ada Abah Sulaiman. Yang pertama tadi tentang batasan kemerdekaan, batasan kemerdekaan itu seperti apa dan solusinya juga apa? Mbak Rati, yang Jakarta kita beri kesempatan banyak dulu. Baik, boleh deh Kak Rati. Kita sapa dulu Mbak Sulaiman, Kak Rati. Ya, Pinternya. Oke, sebentar. Kan yang dari Jakarta. Pinternya Pak Prof itu frekuensinya ya. dari Jakarta, Sidoarjo, Jawa Timur, Ngawi, termasuk ke Ngawi loh. Iya, salam sayang bagi semua warga Ngawi ya yang mendengarkan pagi ini. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi melalui suara dan virtual seperti ini. Baik, tadi siapa? Ini Abah Sulaiman. Abah Sulaiman. Abah Sulaiman, baik. Abah Sulaiman, batasan apa kemerdekaan itu? Sebetulnya merdeka itu kan pikiran orang tidak berbatas, begitu. Pikiran kita yang pada umumnya adalah merdeka itu tanpa pagar, tanpa batasan. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang
di bahasa tidak seperti ini, maka pembatasannya adalah kesopanan, kesantunan. Jadi merdeka tapi tetap sopan. Merdeka tapi tetap harus tepos liro. Apakah kemerdekaan ini menyakiti? Ketika kemerdekaan itu menyakiti pihak lain, maka namanya tidak merdeka. Karena kita merampas kemerdekaan pihak lain, karena pihak lain tersakiti itu. Jadi fata morgana saja ketika seseorang mengatakan merdeka itu adalah bebas, begitu. Ketika Indonesia ini dibebaskan dari penjajahan, tapi tetap ada rambu-rambu kenegaraan yang harus kita ikuti. Bukan berarti bebas dari penjajahan, bebas dari segala sesuatu yang menjajah kita waktu itu, lalu kemudian bebas menentukan hal sendiri tanpa mengikuti aturan-aturan bernegara dan berkebangsaan, begitu. Sehingga apa batasannya? Batasannya adalah sekarang ini kalau kita bicara adalah batasannya adalah bagaimana tadi, bagaimana kita tidak merampas kemerdekaan orang. Tadi yang saya bilang bahwa di luar bulan-bulan pandemi, maka kebebasannya adalah batasannya adalah kesantunan, keteposliroan itu adalah batasannya. Karena tidak santun, karena tidak teposliro, itu sedang merampas hak orang untuk merasa dirinya menjadi berprasangka baik, berperasaan bahagia. Nah, kalau di pandemi sekarang ini, batasannya apa? Batasannya adalah tadi, kita tidak boleh merampas kemerdekaan orang untuk sehat. Caranya bagaimana? Tadi disampaikan oleh Pak Prof bahwa melakukan segala sesuatu bukan hanya diri sendiri. Jadi kemerdekaan dari corona ini bukan hanya berpikir pada diri sendiri, tapi juga harus memerdekakan orang lain untuk tidak terkena virus tersebut. Pertama barangkali mungkin keluarga kita, yang kedua adalah sekeliling kita dan makin luas. Sehingga apa batasannya? Batasannya adalah kita membatasi diri untuk tidak merebut kemerdekaan orang untuk menjadi sehat. Demikian Pak Prof, terima kasih. Luar biasa. Memang kalau orang Jakarta itu beda, apalagi Jakartanya juga ber-DNA Ngawi, jadi santunnya itu kelihatan. Jadi Mbak Tika dan seluruh pendengar kita, merdeka itu sesungguhnya kan juga bukan orang bertindak liar. Tidak ada manusia itu yang ingin keliaran. Manusia itu sesungguhnya di tengah istilah merdeka itu ada batasan-batasan hak-hak orang lain. Kita ini punya 1000 baju di rumah, tapi kan tidak mau kemudian bebas, oh hari ini tak pakai semua. Nggak mungkin. Jadi kita mengenal keterbatasan diri. Dan mau membatasi diri pakai masker, itu tidak nyaman memang. Tidak nyaman. Kalau kita pakai ukuran normal hidup itu adalah tanpa masker. Tapi hari ini kita pakai masker itu ingin membebaskan negeri ini. Keluarga kita, keluarga besar Indonesia akan bebas corona kalau setiap keluarga pribadi rakyat Indonesia bebas corona. Karena keluarga kita ini ya bertambah dengan keluarga tonggo, keluarga lain-lain, dan keluarga kita semua menghimpun diri menjadi satu keluarga besar NKRI. Kalau dari keluarga kita ini mampu berjuang dengan senjata masker, cuci tangan, jaga jarak, mencegah hawa nafsu untuk pengen kumpul, mangan orang mangan pokok ngumpul. Saiki ku bukan mangan orang mangan pokok kumpul, sehat demi sehat gak pakai kumpul. Kumpulnya virtual sekarang ini loh, kita ini loh kumpul semua, dan senjata ini harus dibawa kemana-mana. Nah, saya praktekkan ini gini, bahwa masker dibawa kemana-mana, ya. Kemudian itu perjuangan.
Masa kalau kita sekarang ditanya kalau sama Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, para Kiai Haji Wahid Hashim, Yai Ahmad Dahlan, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cuk Nyadin, Miss Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, saya dulu berjuang dengan cara apa? Ada pakai senjata, pakai pena menulis, Ibu Raden Ajeng Kartini itu, ada yang pakai keris, pakai senjata yang semacam itu, bambu runcing arek-arek Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang, Inggris. Loh, kalian sekarang ini ngusir namanya penjajah corona, kan gitu. Nah, ngusir corona itu tidak bisa dengan pedang, tidak bisa dengan nuklir, tidak bisa dengan senjata-senjata yang semacam itu. Tapi senjatanya pakai masker, masa nggak masker kabotan torek. Nah, jadi Abah Sulaiman, Mbak Yanti tadi dan seluruh sahabat di Suara Sidoarjo dan Suara Ngawi, Nganjuk tadi, Tutuban, Pacitan, semuanya ini Blitar, Celali, Blitar. Jangan lupa Blitar. Nah, karena sekretaris lembaga kita Blitar ya. Iya. Ya, dan jangan lupa juga menyapa yang di Madiun. Ini kan dulu Karati kalau nggak salah SMA-nya juga di SMA Madiun ya. Bener ya Karati? SMA 3 Madiun ya. SMA 3 Madiun ya. Nah, SMA model Madiun. Jadi saya menyapa ya teman-teman di Madiun, sehat. Amin. Alhamdulillah punya sopan santun tadi ajaran norma. Kalau bersin, kalau batuk dengan sudah pakai masker begini, itu tetangga terselamatkan, teman dekat terselamatkan, lawan bicara terselamatkan. Jadi sekarang ini kalau batuk tidak nutup mulutnya gak sopan. Arek-arek ini gak sopan rek. Jadi sekarang sopan santunnya itu termasuk batuk, bersin, ditutup harusnya. Nah, pelajaran kecil-kecil ini bagian dari memerdekakan diri. Sabar dulu, nggak pakai pesta-pesta besar. Pestanya berdoa di musola rumah masing-masing. Di rumah masing-masing berdoanya. Nggak pakai ngumpul-ngumpul ratusan ribuan orang lagi. Sementara ini tuh bagian dari perjuangan. Nah, Jumat depan itu Mbak Tika kita bisa gali pengalaman Malaysia kenapa lebih cepat itu Pak Yatno sudah tak booking. Jumat depan itu harus cerita. Oh iya dong. Iya benar. Pelajaran dari Mbak Radhi tadi kan kita bisa teposliko. Teposliko itu kan kita isok ngerumangsani. Bukan rumongso iso, tapi selalu rumong isok ngerumangsani. Tahu diri bahwa kondisinya ada pandemi. Maka yuk kita tahan lockdown. Lockdown itu sejak dulu kita suarakan memakmurkan rumah, dan tatkala kita mau lockdown yakinlah akan ada energi kuantum yang luar biasa, energi berlipat. Contohnya adalah Rasulullah di lockdown di Gua Hira mengatasi penyakit virus jahiliyah. Loh, setelah di lockdown dapat vaksin besar gitu ya, yang berobat Al-Quran itu kan juga obat. Akhirnya apa? Kita tercerahkan menjadi peradaban mulia hari ini. Itu karena peristiwa lockdown di Gua Hira. Jadi yuk kita tiru, kita melockdown diri. Nah, saya ini tambahi saja dari Mbak Ratih kita. Nah, ini sebelum tadi kita juga menyapa Mbak Ratna ya, yang ada di Tanggulangin. Kalau kita masih berkaitan dengan kondisi saat ini ya, ini kita sapa dulu dong Bu Yulia juga yang ada dari Gedangan Sidoarjo. Nah, ini Mbak Yulia ini setia ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Sunarko. Prof. Sunarko. Tidak Parto, ini kompresor, belum profesor ya, kompresor. Tapi di sini Prof. Sunarko. Saya bingung Prof. Sunarko yang mana ya?
Profesor Suparto Wijoyo ya Bu Yulia. Cak Parto kita sapa akrabnya, beliaunya yang minta ini soalnya ya. Dan juga Mbak Rati Sanggarwati, memaknai kemerdekaan di masa pandemi ini. Kalau dulu di masa penjajahan musuh yang kita hadapi itu nyata, ada musuh-musuh dengan senjata super canggih dan mereka miliki. Sementara kita hanya dengan senjata bambu runcing, tapi dilandasi dengan semangat yang tentunya dengan memohon semangat yang membara ya untuk merebut kemerdekaan, dan tentunya dengan memohon kekuatan doa pada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia meraih kemerdekaan yang hakiki. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa meraih kemerdekaan. Kalau di masa pandemi ini musuh yang kita hadapi tidak nyata, tapi benar-benar sangat berbahaya. Kalau kita ingin merdeka dari corona, maka yang kita lakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan sangat disiplin. Tidak lupa selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar virusnya cepat berakhir. Ini dari Bu Yulia di Gedangan, Jakarta. Nah, mungkin sekaligus juga bisa menanggapi Mbak Ratna tadi tentang jargon hidup atau mati gitu. Gimana ini? Nah, Mbak Rati itu bahkan ibu-ibu dulu kita ini. Ini bagian dari arus gender. Jadi karena Mbak Ratna, Mbak Julia yang tanya ibu-ibu, sekarang Mbak Rati arus gender. Iya. Nah, gimana Kak? Itu sama saja gitu bahwa jargonnya kan tetap itu merdeka atau mati gitu. Memang kematian di sini adalah kematian karena virus itu gitu, sehingga kalau kita mau tidak mati harus merdeka. Dan kalau mau merdeka ya harus tadi membawa senjata yang seperti disampaikan Prof tadi. Senjatanya nggak susah kok ya. Jadi masker itu berapapun sekarang Anda bisa beli. Ya, yang tidak bisa setiap saat mengganti bisa yang mencuci. Kalau bahannya yang nilon itu memang tidak bisa tembus, tetapi kalau katun masih bisa tembus. Sebaiknya kalau pakai katun harus dilapisi lagi 3 lapis baru bisa tidak tembus ya. Kalau tidak mau lapis-lapis yang lain bisa dengan tisu. Nah itu alatnya, itu yang membuat kita merdeka sebenarnya gitu ya. Jadi ya kalau memang mau segera mati gitu ya seperti dulu, kalau mau segera mati ya langsung melawan musuh tanpa senjata. Jadi datang saja kalau lagi dihadapi musuh tanpa senjata dan bentangkan dada Anda untuk bertemu dengan para penjajah, lalu Anda akan mati, begitu ya. Adalah mati syahid karena Anda berjuang dengan kemerdekaan. Sekarang ini pun bisa dikatakan mati syahid saat Anda meninggalnya dalam perjuangan, begitu ya. Anda dalam perjuangan ketika Anda pekerja medis, begitu ya. Tetapi kalau Anda dengan tadi telanjang dada, artinya telanjang semuanya, lalu Anda pergi ke kerumunan, itu sama dengan tadi peperangan tadi. Dan saya tidak yakin kalau ada orang sengaja tidak mempersenjatai dirinya, lalu sengaja mendatangi kerumunan-kerumunan dengan niatan bahwa terserah aku mau kena atau tidak, pokoknya aku mau begini. Saya agak ragu-ragu loh kalau itu mati syahid. Mati syahid adalah ketika kita dalam perjuangan, dan ketika Anda mendatangi tanpa perjuangan, memakai masker, tanpa perjuangan untuk menyembunyikan ketika Anda bersin dan lain-lain, maka jangan berharap itu kesyahidan akan menyertai kematian Anda. Jadi cobalah untuk sedikit membuka pemikiran kita atas kesyahidan ini. Tidak semuanya ya, ketika kita sudah sangat berjuang ya, kemudian atas izin Allah, na'udzubillah min dzalik, seorang terkena, maka itu adalah seorang dokter, seorang perawat, bahkan seorang tes swab sekalipun ketika dia mendapatkan dan
terkena karena satu dan lain hal, maka itu adalah kesyahidan menyertai kematiannya. Tetapi kalau orang dengan kesengajaan menghadiri tanpa senjata, maka saya tidak yakin kesyahidan akan menyertai kematian. Merdeka atau mati, pilihannya adalah tetap merdeka. Nah, luar biasa. Tetap merdeka, keren. Potong syahid apa sangit tadi itu karena terkesan dengan seluruh diksinya. Wah. Gitu. Ya Mbak Tika ya. Benar-benar, wow, keren. Pilihan, kalau ada pilihan ya pilihannya tetap merdeka ya. Iya, jadi merdeka atau mati, merdeka sekali. Gitu ya. Merdeka sekali lagi merdeka gitu ya. Oke, Cak Parto, ini ada yang juga menyapa loh katanya dari Pak Zaki yang ada di Sukodono. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, masih ingat ya Cak Parto ya, ini setiap pekan memang Pak Zaki selalu gabung nih dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam kenal untuk Kak Ratih. Kok ikutan panggil Kak juga ya? Karena Mbak Rati langsung Kak Rati. Makanya saya kayak terasa di pasar online. Ya Kak, warna gitu apa, ya. Kak? Warna apa Kak? Tanya Kak, sudah transfer apa belum Kak? Itu rasanya. Jadi ikutan nih Pak Zaki, ya Allah. Iya. Pak Zaki, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Nah, kali ini saya memang ingin menyapa dulu juga Cak Parto dan juga narasumber tamu dari Jakarta dan Malaysia. Nah, dan pagi ini karena tadi sudah disinggung katanya yang tanya kok perempuan saja, maka saya hadir menemani Cak Parto agar juga ada temannya nih laki-laki. Nah, saya juga ingin sharing sedikit, mohon maaf jika salah apa yang saya sharingkan pagi ini. Karena kalau menurut saya kemerdekaan ini juga belum benar-benar terjadi di Indonesia. Karena kemerdekaan itu baru akan benar-benar terjadi jika pemerataan perekonomian sudah dirasakan oleh semua pihak. Karena saat ini golongan-golongan itu juga masih terlihat dan masih banyak masyarakat-masyarakat kita yang hidup kurang mampu. Dan kesenjangan sosial itu juga sangat terlihat sampai saat ini. Jika semuanya sudah merata, inilah baru benar-benar dinyatakan merdeka. Oke. Merdeka. Silakan boleh kita tanggapi dulu nih. Kak Rati mungkin pendapatnya gimana nih terkait apa yang disampaikan oleh Pak Zaki nih? Cak Yati. Sekarang gender yang prof dulu deh. Gender yang prof aja ya. Oh iya. Jadi, sekarang ini yang maskulin dulu ya. Maskulin ya. Urusan yang maskulin, nanti yang feminin. Nah, memang Cak Zaki, kita harus paham bahwa kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu sebagaimana pidato 17 Agustus Bung Karno, ini adalah political independence. Jadi kemerdekaan HUT proklamasi itu adalah kemerdekaan politik bangsa ini dari penjajahan. Terus dilanjutkan oleh Bung Karno saat itu bahwa proklamasi ini adalah jembatan emas kita. Kita ini sebagai bangsa ingin merdeka, itu bukan nunggu kaya semua dulu. Rumahnya bagus semua dulu, punya gebyok semua dulu. Kayak di Ngawi. Kita nggak mau kemudian merdeka itu semua pakai jas, pakai dasi, sama dengan anak-anak kita, adik-adik kita, handai taulan kita. Kalau kamu sudah waktunya nikah, nikahlah. Jangan nikah itu nunggu punya rumah gedung, punya hotel, punya apartemen. Kalau gitu itu nggak akan nikah-nikah. Justru pernikahan itulah membangun keluarga. Bahasa Ngawinya dulu itu omah-omah. Nah, omah-omah itu dibangun bersama, gawe omah yo bareng, makmur bareng. Jadi dalam keluarga itulah kita makmurkan keluarga. Untuk itu pidato politik Bung Karno saat itu adalah kemerdekaan ini, proklamasi itu jembatan emas untuk mensejahterakan, memakmurkan rakyat Indonesia. Jadi artinya hari ini tugas kita
Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir tadi itu dan kiai-kiai para alim, para ulama mengantarkan kita ini merdeka, anak cucunya ngisi dengan cara apa? Yuk, ono yang ekonominya masih melarat, ada yang ekonominya miskin, maka negara di pasal 34 itu parkir miskin harus dilindungi oleh negara. Maka ada apa? Bisnismen, entrepreneur, Mbak Rati jadi pengusaha, memberikan buka lapangan kerja, itu tugas kita hari ini. Jadi apa yang belum merdeka ekonominya aja, yuk kita kemerdekaan ekonomi. Beli ke toko tetangga, saiki beli dari konco grup WA. Seluruh grup WA kita sekarang jualan. Yuk kita beli. Oh, produknya dari Malaysia teman kita beli. Mbak Rati punya produk apa? Kita beli. Mbak Tika punya produk apa? Oh, produknya Sworo, Cak. Oh ya, the power of cangkem. Maka ya kita sama-sama antara ini. Jadi kita hari ini sebenarnya mengisi kemerdekaan itu, dan jangan pernah lelah, jangan mengeluh. Kalau masih ada yang miskin, ada yang belum makmur, belum sentosa, yuk kita makmurkan, kita berjuang bersama-sama, ikut berpendidikan. Sekarang ini mendengarkan semacam ini kan tambah teman. Sekarang dengan Kak Rati, ikut Mas Yaki, aku sekarang panggil, kakak jualan apa nanti ikut Kak Rati umroh. Kak Rati ini pemandu umroh loh Mbak Tika. Oh, Insya Allah. Umrohnya kapan, ke Turki juga enggak? Iya, yuk kita gabung. Jadi jangan ke yang lain, ke miliknya kerabat terdekat, ke milik kita terdekat. Belanja dari milik orang terdekat kita. Misalnya begitu Mbak Yaki. Oke, terakhir ya, ini ada satu pertanyaan lagi yang sharing, Karin. Iya, dari Dwi Fitriana di YouTube Suara Sidoarjo Live. Assalamualaikum Prof Suparto, Mbak Ratih. Tahun ini beda ya. Tahun ini kayaknya kita tuh disuruh perang dewe, melengkapi senjata sendiri, semua dibuka, dibebaskan, sehat pilihanmu, sakit yo resikomu. Iya, satu lagi juga disapa Cak Parto, ini oleh Praja Angkasa Trenggalek. Katanya bahasa Jawa Timurannya jos Prof, gitu katanya. Ya itu pengaruh Mbak Rati saya ini. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini terakhir mungkin ada karena memang waktunya cukup sudah habis ya untuk dialog kita atau sharing kita pagi ini. Terakhir mungkin dari Karati dulu. Untuk bisa menyampaikan mungkin ada pesan-pesan yang untuk disampaikan, gimana? Silakan Cak Parto. Nanti Kak Rati kalau punya kesempatan, tapi kalau belum hari ini kita bisa jadwalkan lagi. Baca puisi dong. Oh iya, mungkin kita boleh tutup nih dengan membaca puisi. Boleh, benar-benar. Iya. Ini dia. Siap nggak? Nanti next event ya. Iya. Itu harus kita agendakan lagi. Iya. Gak seperti siap Rek. Tadi tentang saya ingin menambahkan ataupun menggarisbawahi juga bahwa perubahan sebuah nasib adalah diusahakan oleh kaum itu sendiri, begitu kan ya, yang saya pelajari dari Prof kan seperti itu Prof Parto. Sehingga memang si yang belum merdeka terhadap ekonomi itu ya harus berjuang juga, begitu ya. Tidak hanya nunggu lunglungan dari Prof, lunglungan dari Bupati, lunglungan dari Menteri, tidak usah. Karena sekali lagi kita menyadari betul bahwa tangan di atas jauh lebih baik, iya kan? Nah, artinya setiap kita mau terima lunglungan itu berpikir begitu ya. Saya mau usaha dulu. Orang sekarang tuh menjadi reseller aja untung kok. Kenapa sih gitu loh? Artinya bahwa yang harus kita perangi adalah kemerdekaan diri dari kemalasan. Agar supaya nasib seseorang berubah. Agar supaya kemerdekaan ekonomi berubah.
saya nggak malas, Cak Parto, saya nggak malas, Ningrate, saya tuh hanya malu. Malu itu bagian dari malas itu sendiri sebenarnya, begitu loh. Atau nggak ada waktu, nggak ada waktu, waktunya ngapain aja, begitu. Toh juga di rumah nggak ngapa-ngapain, begitu. Kalau hanya main game dan lain-lain, itu harus dikesampingkan, karena waktunya adalah, ayo cepat kita bangun, lalu kemudian menyadari bahwa saya belum merdeka untuk urusan ekonomi. Maka saya harus memerdekakan diri saya untuk ekonomi ini. Jadi begitu Prof, begitu Mbak Tika, mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi yang akan datang dan saya akan siapkan puisi yang jos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kontraknya ini. Untuk alhamdulillah Mbak Tika, kita mengakhirinya tentu dengan rasa syukur. Kita sudah diberi kemerdekaan oleh Allah dan kita diberi kehidupan. Yuk, apa makna terbesar kehidupan kita dan kemerdekaan kita bagi orang lain? Mari kita jawab, kita renungkan selama sepekan sampai Jumat depan itu kita sudah tahu. Nah, seluruh sahabat kita tadi, pekan lama kemarin itu aku telah bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga saya, bagi anak istri saya, bagi suami saya, itu ini, dan itulah makna kemerdekaan terbaik yang kita syukuri bersama. Dirgahayu Indonesia, Indonesia maju dari siaran kita bersama-sama ini. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Rati. Terima kasih, sampai jumpa Kak. Insya Allah silaturahmi terus berjalan ya Kak Rati. Sehat selalu. Salam juga untuk seluruh keluarga yang ada di Jakarta. Juga Cak Parto, salam sehat selalu. Terima kasih. Pak Yatno Ladigi di Malaysia, terima kasih. Ya, terima kasih juga yang ada di Malaysia tadi yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk seluruh sahabat Jawa Timur yang saat ini sedang menyimak juga perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang luas, terima kasih untuk seluruh sahabat Suara Sidoarjo dan juga yang ada di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Pradia, Suara Tuban, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Saat lagi kita akan juga ikuti bersama untuk Buletin Jawa Timur yang disiarkan juga serentak di Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rangkuman informasi